jumpa kembali Jemaat Sutopo, Bajem Curug, dan wilayah Tiga Raksa yang dikasihi oleh Allah. Pada hari ini dalam Sapa Sahabat, ya, sahabat menyapa, saya akan membacakan Matius 13 ayat 24. Oke. Tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama menyatukan diri dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami di dalam program Sahabat Menyapa Sutopo ini. Kami sebagai pelayan-pelayan, kami sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat akan melawat jemaat kami yang saat ini dalam keterbatasan karena suasana masih diliputi oleh COVID-19, dan dalam keterbatasan aktivitas sebagai jemaat, kami saat ini memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan seluruh jemaat Sutopo, agar supaya dalam keterbatasan aktivitas mereka, seluruh jemaat Sutopo tetap memiliki semangat karena Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara jemaat, pembacaan kita dari Matius 13 ayat 24. Ini akan saya bacakan dalam perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, saudara-saudara jemaat, itu adalah ayat 24 dari satu perikop yang cukup panjang dari pasal 13 yang berkaitan dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi kelihatannya di pasal 13 kitab Matius ini Yesus secara khusus mau berbicara tentang hal kerajaan surga dan suasana kerajaan surga itu seperti apa. Di dalam pasal 13 ini banyak sekali perumpamaan yang Yesus berikan. Nah, salah satunya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi konsep kerajaan surga dalam Injil Matius sebagai sebuah perkebunan, dan kebun itu ditanami oleh si pemilik kebun itu dengan tanaman anggur. Maka diharapkan tanaman anggur ini akan membuahkan hasil yang baik kalau diurus oleh pengurus perkebunan itu. Nah, dalam perumpamaan tentang lalang ini di antara gandum, ternyata datang orang jahat pada malam hari ketika si pemilik kebun dan pekerja di kebun itu sedang tertidur beristirahat, dan orang jahat ini kemudian menaburkan benih-benih lalang. Oke. Ilalang. Kita tahu bersama ilalang itu adalah mungkin serumpun pohon yang memang susah sekali untuk dibasmi. Kita sendiri kalau kebun rumah kita ada ilalang, ada lalang, itu susah. Kita memotong, nanti dia tumbuh lagi. Kita mencabut, tidak lama lagi dia tumbuh lagi. Kita bakar pun seperti itu. Jadi ilalang ini memang pohon yang sulit sekali untuk dihilangkan kalau dia sudah ada dalam kebun di rumah kita, atau apalagi ini kebun anggur yang cukup luas. Jadi orang jahat itu sengaja menaburkan ilalang di antara
bibit-bibit kebun anggur itu, sehingga ketika pohon anggur itu tumbuh, bersamaan juga pohon ilalang itu tumbuh. Nah, saudara-saudara Jemaat, ini kan sebuah ilustrasi sebenarnya. Kalau konsep kerajaan surga dalam pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30 di dalam Matius ini, ternyata konsep kerajaan surga di sini bukan menunjuk kepada suatu suasana yang penuh dengan keindahan, suatu suasana yang penuh dengan kesukacitaan, bergembira, musik yang hingar-bingar, satu tempat di atas sana sebagai sebuah tempat yang katakanlah antah berantah gitu. Karena konsep kerajaan surga seringkali selalu dikaitkan dengan ada kerajaan surga berarti ada kerajaan neraka. Jadi konsep iman itu kan seringkali berkaitan surga dan neraka. Di dunia atas itu selalu disebut sebagai kerajaan surga, dan dunia bawah itu disebut sebagai neraka dan sebagainya. Bagaimana versi menafsir saja. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam Matius 13 ini ayat 24 sampai ayat 30, ternyata konsep kerajaan surga itu sepertinya adalah suasana yang tercipta. Suasana yang tercipta bukan berbicara tentang suatu lokasi, tapi nampaknya konsep Matius ini, kerajaan surga itu adalah suasana yang baik, gitu ya. Suasana yang tidak ada kesusahan, gitu ya. Suasana yang tentram, gitu. Jadi kerajaan surga itu bukan nanti. Menurut versi Matius, kalau kita perhatikan dalam perumpamaan tentang ladang di antara gandum, tapi nampaknya penulis Injil Matius ini justru mau menunjukkan bahwa hal kerajaan surga itu ada di sini, di dunia ini. Ini konsepnya nih. Karena itulah dalam ayat 24 dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi intinya adalah ada suatu proses, ya. Jadi kerajaan surga itu suasana yang baik, hasil yang baik setelah melalui sebuah proses yang panjang. Nah, inilah yang kalau kita memperhatikan Matius 13 ayat 24 sampai 30 berbicara tentang kerajaan surga, itu nampaknya adalah sebuah suasana atau keadaan di mana baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, jangan-jangan kita harus juga melihat keterkaitannya dengan COVID-19. Di hal bagi bangsa Indonesia sebetulnya, atau bagi kita saat ini, konsep hal kerajaan surga itu adalah ketika kita bisa melewati proses yang panjang mengatasi COVID-19. Jadi bukan nanti, dia tidak berbicara tentang sebuah struktur waktu yang nanti, tapi sudah ada suatu kepastian bahwa kerajaan surga itu juga sudah tercipta di dunia ini. Tercipta di dunia ini yang berkaitan dengan usaha, yang berkaitan dengan pekerjaan, yang pada gilirannya adalah hasil yang didapat dari pekerjaan itu. Dan kalau kita melihat perumpamaan ini, hasil yang didapat dari seorang penabur benih gandum adalah gandum yang baik. Karena itu gandum itu harus diurus. Ada suatu proses, bukan instan. Ada suatu proses yang akhirnya dengan kerja keras, dengan ketelitian, dengan kecermatan para pekerja di ladang gandum itu, maka hasil yang didapat adalah gandum yang baik di dalamnya. Nah, COVID-19 juga kan harus kita juga melihat. Atau begini, maksud saya itu begini, saudara-saudara jemaat. Kita jangan berbicara tentang sesuatu yang jauh ke depan. Tapi mari kita melihat keadaan, kenyataan kita sekarang saat ini seperti apa.
COVID-19 juga harus kita lihat sebagai sebuah proses kita mendapatkan kerajaan surga. Ketika kita bisa mengikuti seluruh prosedur-prosedur kesehatan yang diberlakukan dalam menghadapi COVID-19 ini, maka hasilnya adalah baik. Itu kerajaan surga. Kalau kita mau membandingkannya dengan sebuah konsep perumpamaan tentang lalang di antara gandum dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang berbicara tentang kerajaan surga yang tidak nanti, tapi sekarang sangat faktual dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi. Dan proses itulah yang akhirnya membentuk suatu suasana atau hasilnya, itulah yang kita lihat sebagai kerajaan surga itu sendiri. Nah, ketika kita berhasil dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan membawa hand sanitizer, dengan menghindari kerumunan, ada suatu proses. Nah, setelah semua kita melewati satu proses yang panjang itu, maka hasilnya adalah penurunan dari grafik COVID-19 di Indonesia ini. Nah, itulah kerajaan surga yang realistis yang sekarang ini. Berarti kerajaan surga itu berbicara tentang sehari-hari kita, tetapi juga kerajaan surga adalah sebuah suasana dan sebuah keadaan yang nanti akan disiapkan oleh Allah bagi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya yang menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya di bawah kuasa dan penyertaan Allah. Nah, jadi disinilah sebenarnya mau berbicara tentang sebuah keseimbangan antara iman kita kepada Allah dan bagaimana hidup dan kehidupan kita secara realistis dari hari ke hari. Maka disitulah timbul konsep sebuah kerajaan surga, sebuah konsep di mana di situ tidak ada ratap tangis, di mana di situ tidak ada kesusahan, di mana di situ tidak ada kesedihan, atau suatu hidup yang baik, suatu kehidupan yang baik, hidup dan kehidupan yang baik. Itu adalah sebuah kerajaan surga yang saudara-saudara dan saya hadapi saat ini. Nah, untuk kita mendapatkan suatu hidup dan kehidupan yang baik sebagai sebuah konsep kerajaan surga, kalau kita melihat dari perumpamaan lalang di antara gandum di Matius 13 ini, nampaknya konsepnya seperti itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Jemaat, setopo yang dikasih oleh Allah, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu takut, karena Allah menjanjikan kerajaan surga itu juga untuk kita saat ini apabila kita mau mengikuti misalnya prosedur kesehatan yang ketat, apabila kita mau bekerja dengan baik, apabila kita mau hidup bermasyarakat yang baik, maka terciptalah suasana keadaan yang baik. Nah, itulah konsep kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tetap mengikuti semua prosedur-prosedur kesehatan yang diberikan oleh pemerintah di dalam rangka semakin menurunkan dan menghilangkan COVID-19 ini di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya kita masuk di dalam sebuah new normal, masuk di dalam sebuah etika yang baru, di dalam struktur kemasyarakatan yang baru. Nah, itulah konsep kerajaan surga. Jadi kan tidak jauh-jauh kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu adalah nyata di dalam hidup dan kehidupan kita melalui suatu proses di dalamnya. Sama seperti ketika para pekerja di kebun anggur itu meminta kepada tuannya, apakah kita menyambut ilalang yang ada di gandum kita? Si tuannya itu berkata, jangan, biarkan mereka hidup bersama. Sebab kalau ilalang itu dicabut, pasti gandumnya juga akan tercabut. Oleh karena itu biarkan hidup bersama. Ada satu proses yang panjang. Dan setelah nanti pada waktunya panen, maka dipisah. Ilalang disendirikan, gandum disendirikan.
Nah, inilah kerajaan surga itu. Anggur ini didapat, kehidupan yang baik ini didapat setelah melalui sebuah proses. Ketika kita masih menolak COVID-19 dengan mengatakan COVID-19 itu buatan manusia, tidak ada, itu perang kimia dan sebagainya, itulah ilalangnya. Biarkan itu berjalan bersama-sama. Nanti pada gilirannya ketika kita menyadari ada sebuah ketentuan-ketentuan untuk mengatasi COVID-19 dan kita bisa melewati COVID-19, maka itulah kerajaan surga yang nyata di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya sehari-hari. Jadi kerajaan surga itu berbicara tentang kehidupan kita pada hari ini, pada keesokan hari. Tapi kerajaan surga itu juga sebuah janji yang Allah berikan kepada manusia yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Kerajaan surga adalah suatu tempat dalam hidup kebersamaan dengan Allah. Dan itu diawali dalam kehidupan kita pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat sekalian. Tetaplah sabar, tetaplah mengikuti prosedur kesehatan yang baik, kurangi perjumpaan-perjumpaan dalam kerumunan-kerumunan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa hal kerajaan surga adalah kehidupan kami dari hari ke hari. Tapi juga hal kerajaan surga adalah sebuah tempat yang Tuhan akan berikan kepada kami ketika kami tetap memegang iman, pengharapan, dan percaya kami. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami sebagai jemaat Sutopo agar supaya kami tetap menjaga iman, pengharapan, dan percaya kami. Maka kami bisa mengerti dan memasuki kehidupan kami, karena disitulah awal kami masuk dalam sebuah konsep kerajaan surga hari ini, hari esok, dan kerajaan surga, suatu tempat yang Allah janjikan untuk kami ketika kami menjaga itu semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.